Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin setiap malam Ahad yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid, di antara masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir kita masih di dalam pembahasan tentang riddah, yaitu murtad, salah satu bentuk penyimpangan dalam akidah kita, yang mana pada pembahasan terakhir telah disampaikan oleh penulis tentang beberapa hukum konsekuensi dari orang yang murtad, ya, dimana penulis menyampaikan ada 5 hukum konsekuensi yang semuanya adalah hukum-hukum yang berat, konsekuensi yang berat. Yang pertama, yaitu orang yang murtad itu dimintai taubatnya dan diberi tempo selama 3 hari, ya. Kemudian yang kedua, seandainya dia itu tidak mau bertaubat, maka dia dihukum dengan hukuman bunuh. Kemudian yang ketiga, selama masa 3 hari tadi, maka dia tidak boleh beraktivitas terhadap hartanya. Dan kemudian seandainya dia bertaubat, maka hartanya masih tetap menjadi milik dia karena dia statusnya masih muslim. Namun apabila dia itu dihukum bunuh karena dia tidak mau bertaubat atau meninggal dalam keadaan murtadnya, maka harta yang awalnya menjadi milik dia, harta tersebut diambil alih oleh pemerintah kaum muslimin dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal, yang nanti penggunaannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, karena itu dianggap sebagai harta fai, harta yang diambil dari orang yang kafir tanpa jalur peperangan. Kenapa demikian? Karena orang tersebut, orang yang meninggal dunia dalam keadaan murtad, dalam hukum konsekuensi yang keempat, telah terputus hubungan waris antara dia dengan kerabatnya. Apabila dia mati, maka hartanya tidak diwarisi oleh keluarganya, karena hartanya tadi dikembalikan atau diberikan kepada Baitul Mal. Dan demikian sebaliknya, seandainya ada di antara kerabatnya yang meninggal dunia memiliki warisan harta, maka orang yang murtad ini tidak mendapatkan jatah bagian, karena telah terputus hubungan waris antara dia dengan kerabatnya. Karena hubungan waris harta waris itu hanya diberikan kepada orang yang satu agama, dengan orang yang meninggal dunia. Nah,
Kemudian yang kelima, hukum konsekuensi yang kelima adalah apabila orang itu mati dalam keadaan murtadnya atau dibunuh karena murtadnya, maka karena dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak dimandikan, ya, tidak disolati, dan juga tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Walaupun tetap dikuburkan, tetapi tidak di pekuburan kaum muslimin, ya, mungkin dikuburkan di pekuburan yang sifatnya umum atau pekuburan orang kafir secara khusus, atau di tempat mana saja, yang penting tidak di pekuburannya kaum muslimin. Baik, ini 5 hukum konsekuensi yang telah disampaikan oleh penulis Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yang dengan menyebutkan 5 konsekuensi tersebut artinya beliau telah menyelesaikan pembahasan tentang riddah, tentang murtad, ya, telah selesai. Dan nanti akan kita lanjut pada pembahasan tentang perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Akan tetapi ini akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Adapun untuk malam hari ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, kita akan mempelajari tentang ini ketentuan-ketentuan dalam pengkafiran. Ini setelah kita mengetahui tentang masalah adanya orang yang asalnya muslim kemudian dia bisa menjadi murtad. Artinya di sana ada hukum pengkafiran, ya, ada istilahnya takfir terhadap orang yang murtad, terhadap orang yang keluar dari Islam. Kita menganggapnya sebagai orang yang kafir, kita meyakininya sebagai orang yang kafir atau memvonisnya sebagai orang yang kafir. Akan tetapi perlu kita pahami di sini bahwasanya masalah pengkafiran ini bukan masalah yang remeh, ya, bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang ringan. Bahkan dia adalah permasalahan yang sangat besar, ya, dan tidak boleh sembarangan orang itu terjun di dalam pengkafiran terhadap orang lain, kecuali jika dia telah mengetahui ilmunya dan dia mampu untuk menegakkan hujjah bagi orang yang ditengarai telah melakukan perbuatan kekafiran. Maka di sini kita sampaikan ringkasan, ya, tentang ketentuan dalam pengkafiran yang kita sebutkan. Nanti ada 4 ketentuan, ya, kita ringkaskan menjadi 4 poin dalam masalah ketentuan dalam pengkafiran ini. Yang pertama, yang ini sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya pengkafiran adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh melakukan pengkafiran kecuali dengan dalil, kecuali dengan ketentuan yang benar berdasarkan dalil. Ini artinya apa? Perkara-perkara yang menjadi sebab seseorang divonis kafir adalah benar-benar perkara-perkara yang menurut syariat adalah menyebabkan pelakunya kafir. Jangan sampai seseorang itu mengkafirkan orang lain dengan sebab perkara-perkara yang notabene dia adalah dosa-dosa yang tidak menyebabkan kafir, seperti dosa besar. Nah, ini nggak boleh, karena pengkafiran itu adalah murni haknya Allah Subhanahu wa taala, dan yang menetapkan apa saja yang menyebabkan seseorang kafir hanyalah Allah. Ya, ini yang pertama. Kemudian juga yang kedua, ketika menerapkannya kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang nyata-nyata kafir tersebut, itu pun juga tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan, ya, karena sesungguhnya yang berhak untuk mengkafirkan manusia adalah Allah. Sesungguhnya demikian. Oleh karena itu tidak boleh seseorang itu serampangan dalam mengkafirkan. Bahkan disebutkan dalam hadis, apabila ada seseorang yang mudah dalam mengkafirkan orang lain, yaitu dalam arti orang yang asalnya Islam kemudian dia kafirkan, maka seandainya hal itu merupakan tuduhan yang salah, hal itu bisa kembali kepada dirinya, orang yang menuduh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka salah satu dari keduanya kembali dengan kalimat itu. Artinya kalau misalnya tuduhannya benar, maka yang mengucapkan atau yang memvonis orang lain sebagai kafir itu selamat. Tapi kalau misalkan tuduhannya salah, nah, ini yang berbahaya, akan kembali kepada siapa? Orang yang menuduh. Sehingga
mengkafirkan orang lain yang asalnya adalah muslim, ini harus kita perhatikan, jangan sembarangan kita lakukan. Nah, tentang bahwasanya pengkafiran itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan di sini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, innal kufra wal fisqa ahkamun syar'iyyah, laisa dzalika minal ahkami allati yastaqillu bihal aqlu, fal kafiru man ja'alahu Allah wa rasuluhu kafiran wal fasiqu man ja'alahu Allah wa rasuluhu fasiqan. Ini salah satu nukilan yang menunjukkan bahwasanya pengkafiran itu memang haknya Allah, bukan sembarangan manusia boleh menetapkan seseorang itu kafir atau satu perbuatan itu perbuatan yang mengkafirkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya kekafiran, kefasikan, dia adalah hukum-hukum syar'i. Dia termasuk hukum-hukum syar'i, artinya hukum yang ditetapkan oleh Allah. Laisa dzalika minal ahkami allati yastaqillu bihal aqlu. Ya, hal itu bukanlah hukum yang akal itu bisa menetapkan dengan sendirinya. Artinya nggak bisa akal itu menetapkan hukum tentang kafir dan fasiknya sesuatu perbuatan atau orang yang kafir ataupun orang yang fasik semata-mata bertumpuan dengan akal saja, tidak bisa. Karena ini merupakan hukum syar'i yang datang dari Allah Ta'ala. Maka Syekhul Islam mengatakan fal kafiru man ja'alahu Allahu kafiran, man ja'alahu Allah wa rasuluhu kafiran. Maka orang yang kafir itu adalah orang yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjadikannya kafir atau telah menetapkannya sebagai orang yang kafir. Itulah yang kita bisa tetapkan sebagai orang yang kafir. Nah, mudahnya adalah ketika kita lihat dalam dalil-dalil bahwasanya si fulan disebut sebagai orang yang kafir, gak akan beriman, seperti Abu Lahab, tabbat yada abi lahbi wa tab, ya, itu salah satu contoh, maka kita katakan Abu Lahab kafir. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keadaan siapa? Pamannya, yaitu Abu Talib, yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, maka kita tetapkan dia juga kafir karena sudah ada dalilnya. Adapun yang tidak ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang orang tersebut apakah kafir, maka kita berhenti dalam hal ini dan kita berhati-hati. Nah, sehingga nanti kita akan disampaikan oleh para ulama tentang ketentuan-ketentuan dalam masalah ini yang taib, ya, jelas. Jadi di sini telah jelas bagi kita bahwasanya pengkafiran adalah haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita melakukan pengkafiran kecuali dengan ketentuan yang berdasarkan dalil dan tidak boleh serampangan dalam mengkafirkan seorang pun. Taib, ini ketentuan yang pertama. Yang kedua, sekarang kita perlu memahami tentang macam-macam pengkafiran. Jadi istilah takfir, pengkafiran dalam bahasa Arab apa? Takfir. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ada dua macam bentuk pengkafiran. Ada dua macam bentuk pengkafiran. Yang pertama adalah yang disebut dengan takfir mutlak, at-takfirul mutlak. Ya, yang disebut dengan takfir mutlak. Ini ya, yaitu pengkafiran terhadap perkataan, keyakinan atau perbuatan. Ya, pengkafiran terhadap perkataan, keyakinan atau perbuatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mensifati sesuatu perkataan, perbuatan atau keyakinan sebagai perkataan yang mengkafirkan, ya, atau perbuatan yang mengkafirkan atau keyakinan yang mengkafirkan. Itu yang disebut dengan takfir mutlak. Ya, misalnya ketika kita mengatakan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala maka dia kafir, maka ini mengkafirkan apa ini berarti? Perbuatan atau perkataan. Ya, doa itu kan perkataan, ucapan. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam memenuhi hajatnya, maka dia adalah apa? Kafir. Atau misalnya barang siapa yang meyakini ada manusia yang mengetahui perkara yang gaib selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia kafir. Nah, maka ini mengkafirkan apa? Tentang suatu keyakinan. Mengkafirkan tentang suatu keyakinan. Ya.
Atau misalnya perbuatan, contoh, barang siapa yang menyembelih dengan penyembelihan ibadah yang dia tujukan kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka orang itu kafir. Ya. Ini merupakan pengkafiran yang sifatnya mutlak. Ini mengkafirkan apa? Perbuatan. Ya. Artinya tidak mengkafirkan individu tertentu. Tidak menyatakan si fulan namanya ya kafir. Tidak menyatakan si Alan, si Amr, si Zaid dan seterusnya orang kafir. Jadi bukan vonis takfir terhadap individu tertentu, bukan. Tetapi menyatakan apa? Pengkafiran terhadap suatu perkataan, suatu perbuatan atau apa? Suatu keyakinan. Ini yang namanya takfir mutlak. Ya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau Takfir wa Dhawabituhu, beliau mengatakan at-takfir mutlaq alladhi huwa fi haqiqatihi wasfun liqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin bi annahu kufrun. Jadi ada yang disebut dengan takfir mutlak. Takfir mutlak yaitu hakikatnya adalah mensifati suatu perkataan, perbuatan atau keyakinan bahwasanya itu adalah kekafiran. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, barang siapa yang demikian maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan perkataan ini maka dia kafir. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini demikian maka dia kafir. Maka ini takfir mutlak. Boleh kita sebutkan ya secara bebas. Yang penting apa? Catatannya ini. Catatannya adalah harus ada dalil yang sahih dan jelas bahwa perkataan, keyakinan atau perbuatan itu termasuk pembatal Islam. Catatannya ini. Boleh kita mengatakan barang siapa yang demikian maka kafir, barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran maka kafir, misalkan gitu. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak berbicara maka dia kafir. Boleh kita mengatakan seperti ini. Yang penting ada apa? Sandaran dalilnya. Ya, harus ada dalil yang sahih dan jelas. Ya, yang menyatakan bahwasanya perkataan itu, keyakinan itu atau perbuatan itu termasuk perkara yang memang membatalkan keislaman, perkara yang memang menjadikan pelakunya apa? Kafir. Ini namanya pengkafiran secara mutlak, ya. Baik. Nah, yang kedua adalah apa? Pengkafiran terhadap person tertentu. Pengkafiran terhadap person tertentu, ya. Ini mengkafirkan individu tertentu. Memvonis kafir terhadap seseorang dengan tunjuk hidung misalkan gitu ya. Si fulan namanya jelas telah kafir. Ya, ini disebut dengan takfir muayyan. Dengan takfir apa? Disebut dengan takfir muayyan. Ya, dan ini nanti ketentuannya silakan nanti kita lihat pada ketentuan yang ketiga dan keempat. Kenapa perlu dibedakan seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Perlu dibedakan seperti ini karena ini sayang sekali tidak saya tuliskan di sini ya. Ada satu penjelasan dari para ulama yang sangat penting, mungkin bisa antum catat ya, bahwasanya tidak setiap orang yang terjadi padanya takfir mutlak boleh divonis sebagai orang kafir. Ya. Tidak, apa tadi saya katakan? Tidak setiap orang yang terjadi padanya takfir mutlak boleh divonis sebagai orang kafir. Ya. Tidak selalu, tidak mesti. Karena apa? Karena nanti akan ada keterangan setelah ini insyaallah ta'ala bahwasanya mengkafirkan individu tertentu harus memperhatikan syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Karena terkadang ada orang yang melakukan sebuah tindak kekafiran tetapi apa? Pada dirinya ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia tidak bisa divonis kafir atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi pada dirinya. Maka tidak selalu orang yang apa? Terjadi padanya takfir mutlak, artinya tidak selalu orang yang terjadi padanya perkataan atau perbuatan atau keyakinan yang mengkafirkan, tidak selalu orang itu harus divonis apa? Kafir.
Ini penting untuk kita fahami agar kita tidak sembarangan mengkafirkan orang. Ya, tidak sembarangan mengkafirkan orang. Saya bacakan di sini perkataan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau mengatakan, wa amma man qama bihi amalun mukaffirun minal afradil mu'ayyanin fahadha la yastalzimu takfirahu 'ainan wa in qama bihi al-mukaffirul mutlaqu bal la yuhkamu bi kufri hatta taquma 'alaihi al-hujjah. Ya, kata beliau, adapun orang yang pada dirinya itu tegak perbuatan yang mengkafirkan di antara individu-individu tertentu. Ini fulan individu-individu tertentu, si fulan, si alan, si zaid, si amr, ternyata dia ini, orang-orang ini, person-person tertentu ini, ya, terjadi padanya perbuatan yang menyebabkan kafir. Fahadha la yastalzimu takfirahu 'ainan, maka hal ini tidak mengharuskan dia dikafirkan secara person, tidak mengharuskan dia divonis kafir begitu saja langsung, ya. Wa in qama bihi al-mukaffirul mutlaq, meskipun ada padanya itu takfir mutlak, ada padanya perbuatan-perbuatan yang memang menyebabkan kafir. Bal la yuhkamu bi kufrihi hatta taquma 'alaihi al-hujjah, akan tetapi tidak boleh dikafirkan person tersebut, vonis kafir terhadap seseorang tidak boleh dilakukan sehingga sehingga tegak padanya hujjah. Sehingga tegak badannya hujjah. Artinya maksud dari kalimat tegak badannya hujjah di sini adalah mencakup, terpenuhi syarat-syaratnya dan telah hilang penghalangnya. Itu yang akan diterangkan pada ketentuan nomor 4 nanti insyaallah taala. Jelas ya? Nah, baik, kita lanjut kepada ketentuan yang ketiga. Jadi tadi ada pengkafiran, ada dua macam ya, pengkafiran terhadap perkataan, perbuatan dan keyakinan. Maka ini silakan kita sebutkan, yang penting sesuai dalil. Yang penting sesuai dalil, jangan sembarangan. Misalnya, barang siapa yang melakukan perbuatan zina maka kafir, ini salah. Jelas ini salah, karena perbuatan zina tidak menyebabkan kafir. Barang siapa yang makan riba maka dia kafir, ini salah. Ya, takfir mutlak yang salah, karena tidak sesuai dengan dalil. Tapi kalau kita mengatakan barang siapa yang melakukan syirik besar kepada Allah Ta'ala maka dia kafir, ini benar atau salah? Benar, karena memang demikian dalil menunjukkan. Barang siapa yang mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok ayat-ayat Allah, dia kafir. Betul atau salah? Betul, ini takfir mutlak seperti ini. Boleh kita katakan seperti itu, ya kan? Nah, tetapi kalau kita melihat ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kafir itu, jangan langsung serta-merta kita kafirkan. Namanya takfir muayyan. Nah, baik, ketentuan yang ketiga berkaitan dengan hukum mengkafirkan person atau orang tertentu. Ternyata juga ada dua, ya, mengkafirkan person atau orang tertentu. Ternyata ada dua, ada yang wajib, ada yang nanti dulu. Tidak boleh dikafirkan kecuali dengan syarat dan penghalang. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat orangnya, ya. Kalau kita lihat ada orang yang melakukan perbuatan kafir, maka kita lihat orangnya. Orang itu kok asalnya beragama non-Islam? Bagaimana nih? Orang yang asalnya beragama non-Islam, maka ya jelas dia kita katakan kafir. Nggak boleh kita ragu-ragu, ya kan? Nggak boleh kita ragu-ragu menyatakan kafirnya orang yang di luar Islam. Bahkan kita pernah mempelajari dulu ya di pembahasan tentang pembatal-pembatal keimanan, ya, yang ada di buku ini juga. Ini Aqidatut Tauhid. Di sana ada keterangan bahwasanya orang yang ragu tentang kekafirannya orang yang kafir atau tidak mau mengkafirkan orang yang kafir, dia bisa terjerumus dalam kekafiran, ya kan? Itu. Maka kalau orang yang melakukan perbuatan kafir itu ternyata memang asalnya itu bukan muslim, ya sudah, kita kafirkan. Tidak boleh kita nanti dulu. Kan nggak boleh sembarangan mengkafirkan. Loh, itu orang yang non Islam kok, ya kan? Ya kita katakan kafir, kan gitu. Jelas ya? Yang pertama. Nah, yang kedua inilah yang akan kita pelajari nanti. Pembahasan kita sebenarnya intinya dalam yang kedua, yaitu orang yang asalnya beragama Islam. Asalnya beragama Islam. Jelas-jelas dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia melaksanakan sholat. Namun ternyata ditengarai atau ada orang yang melihat, atau katanya bahkan gitu ya, dia melakukan perbuatan kekufuran. Apakah boleh kita langsung serta-merta mengkafirkan orang ini yang asalnya muslim
Maka tidak demikian. Tidak boleh dikafirkan kecuali bagaimana? Terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Ya. Bentar ya. Kita lihat waktunya dulu, isyanya sampai jam berapa. Lumayan lama. Baik. Setelah jelas ini ketentuan yang ketiga ini, maka kita beralih kepada penjelasan berikutnya, yaitu terkait dengan syarat-syarat dan penghalang pengkafiran. Ini jelas kelihatan enggak? Kayaknya kecil-kecil ya tulisannya. Baik, di sini kita ringkaskan menjadi 3 tentang syarat dan penghalang pengkafiran. Ini terkait dengan yang asalnya muslim ya, terkait dengan apa yang asalnya muslim. Karena ketika orang itu sudah diyakini sebagai orang yang muslim, maka tidak boleh dia itu dikeluarkan dari Islam dengan perkara yang tidak meyakinkan ya. Man thabata islamu biyaqinin la yazulu anhu illa biyaqinin mithlihi. Ini perkataan yang semisal itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Barang siapa yang telah jelas keislamannya, telah yakin keislamannya, maka hal itu tidak boleh dihilangkan dengan semata-mata keraguan. Oh, kayaknya dia kafir, kayaknya dia telah melakukan perbuatan kafir, berarti kayaknya dia kafir. Nggak boleh seperti itu. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan tentang hal ini ya, tentang adanya syarat yang harus terpenuhi apabila seseorang itu mau dikafirkan, dan penghalang-penghalang harus ditiadakan ya, apabila dia memang mau dikafirkan. Maka dijelaskan oleh para ulama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwasanya penyebab kafir harus benar-benar termasuk pembatal Islam. Yang pertama ini ya, bahwasanya perbuatan yang menjadi sebab orang itu divonis kafir harus perbuatan yang benar-benar termasuk pembatal Islam. Ya. Terkait ini ada pembahasan sebenarnya. Coba kita ringkaskan sebentar ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya perkara-perkara yang berkaitan dengan penyimpangan dalam agama itu ada yang sifatnya memang bisa mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam ya. Ada yang bisa mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka apabila seseorang itu melakukan dosa-dosa yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, dia tidak boleh dikafirkan dengan sebab dosa itu. Seperti misalnya dosa-dosa besar secara umum ya. Misalnya kita ambil contoh yang biasanya dilakukan serampangan oleh orang-orang Khawarij ya, di mana mereka menganggap secara umum menggeneralisir apa, berhukum dengan selain hukum Allah menjadi kafir. Ini orang-orang Khawarij menggeneralisir tentang masalah ini. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka mereka kafir. Sehingga konsekuensinya apa? Mereka menyatakan kafirnya pemerintahan kaum muslimin. Semua orang-orang yang masuk di dalam pemerintahan kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang kafir. Bagaimana kita tanggapi
sikap mereka ini, kita katakan itu nggak benar. Itu nggak benar. Karena apa? Ternyata permasalahan yang mereka jadikan sebab pengkafiran, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala, para ulama Ahlus Sunnah itu memberikan perincian. Tidak semua berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala itu langsung menyebabkan kafir. Ternyata ada perinciannya, dijelaskan oleh para ulama. Ya, ada perinciannya. Bahkan disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya kufrun duna kufrin, ini adalah kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi bukan termasuk perkara yang mengkafirkan pelakunya. Walaupun ada saja apa? Berhukum dengan selain hukum Allah yang menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam, ada memang. Itu seperti orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala yang dia menganggap bolehnya hukum tersebut padahal itu bukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bisa menjadikan kafir, ya. Baik, ala kulli hal, intinya adalah apa? Bahwasanya tidak boleh kita memvonis orang kafir, memvonis seseorang yang asalnya muslim menjadi orang kafir disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang dia itu belum jelas sebagai pembatal Islam. Nggak boleh. Jelas ya? Harus perbuatan yang menjadi sebab kafirnya seseorang, murtadnya seseorang adalah perbuatan yang apa? Jelas merupakan pembatal Islam. Seperti contohnya apa? Tidak meyakini perkara-perkara yang wajib diyakini di antara rukun iman, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikat dan seterusnya sampai iman yang keenam, tidak beriman kepada takdir. Maka orang yang tidak meyakini perkara-perkara yang wajib diyakini ini, maka dia bisa jadi kafir, ya, bisa jadi kafir. Saya katakan bisa jadi kafir, ya, karena nanti melihat kondisi berikutnya, benar-benar kafir atau tidak, nanti lihat kondisi berikutnya. Yang penting ini syarat yang pertama, ya. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang harus kita perhatikan, kondisi pelaku harus memenuhi syarat berikut. Di orang yang melakukan perbuatan yang jelas mengkafirkan, jadi perbuatannya jelas mengkafirkan, misalnya apa? Misalnya apa contohnya? Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ini kan jelas mengkafirkan, perbuatannya jelas termasuk pembatal Islam, ya kan? Nah, ketika ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka kita lihat dulu kondisi orang tersebut, ya, kita lihat apakah orang itu mukallaf atau tidak. Mukallaf artinya apa? Balik dan berakal. Artinya kalau ternyata yang melakukan adalah anak kecil belum balik, apakah kita kafirkan? Tidak. Atau yang melakukan ternyata orang yang sedang hilang akalnya, sedang gila, kita kafirkan? Tidak. Maka dilihat kondisi orang tersebut, apakah dia mukallaf atau tidak, sedang dalam keadaan berakal atau tidak, balik atau belum. Nah, jelas ya ini. Kemudian yang kedua, ya sebenarnya ada perkataan-perkataan di sini dalam kitab Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang bisa kita nukilkan, seperti misalnya dalam masalah ini, ya, masalah yang pertama tentang mukallaf, dinukilkan ijma' oleh Ibnu Munzir. Beliau mengatakan ajma'u ala anna al-majnuna idza irtadda fi hali jununihi annahu muslimun ala ma kana qabla dzalik. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang gila, orang yang majnun, orang yang gila, seandainya dia itu murtad, yakni maksudnya melakukan perbuatan yang mengkafirkan ketika dia sedang gila, fi hali jununihi, maka dia itu tetap muslim. Dia tetap apa? Muslim. Karena ketika dia melakukan tidak dalam kondisi akalnya sehat. Jelas? Ya. Juga disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan fala tasihhu riddatu sabiyyin wala majnunin wa man irtadda thumma junna fala yuqtal fi jununihi. Dia mengatakan fala tasihhu riddatu sabiyyin wala majnunin wa man irtadda thumma junna. Tidak sah murtadnya seorang anak kecil dan orang yang gila, kata beliau demikian. Jadi orang yang seorang anak kecil gitu kan, ataupun orang yang gila, maka jika dia melakukan perbuatan yang menyebabkan keluar dari Islam, dia tidak bisa divonis sebagai orang yang kafir. Ini jelas insyaallah ya. Baik, yang kedua, kondisi yang kedua yang menjadi syarat
orang itu bisa dikafirkan, itu dia melakukan perbuatan kafir dalam keadaan sengaja dan tanpa paksaan. Dalam keadaan sengaja. Sengaja itu artinya benar-benar dia menyengaja perbuatan itu, bukan karena keliru, salah ngomong misalnya. Ya, maka orang yang keliru salah ngomong kemudian mengucapkan perbuatan kafir, maka tidak dihukumi kafir. Contohnya adalah kondisi seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang betapa bahagianya Allah, gembiranya Allah Ta'ala tentang taubatnya seorang hamba. Ya, Allah sangat berbahagia, bergembira apabila ada hambanya yang bertaubat, melebihi kebahagiaan seseorang yang bagaimana? Dia dalam kondisi safar membawa kendaraannya yaitu onta yang ada bekalnya di situ, kemudian dia kehilangan ontanya, yang dia kemudian cari-cari di mana-mana nggak ketemu, sampai dia akhirnya putus asa, kemudian berbaring menunggu kematian. Namun ketika dia bangun setelah tertidur gitu ya, tiba-tiba ada onta di depannya. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya dia pengennya bersyukur kepada Allah sebenarnya, inginnya mengatakan, ya Allah, engkau benar-benar Tuhan saya dan aku adalah hambamu. Pengennya mengatakan seperti itu, tapi merucut lisannya dengan mengatakan apa? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong, keliru karena saking bahagia. Kafirkah orang yang seperti ini? Tidak, karena dia tidak sengaja melakukan perbuatan yang kafir, ya. Dan disebutkan tanpa paksaan. Artinya apa? Ketika seseorang itu melakukan perbuatan pengkafiran, perbuatan yang mengkafirkan dia, tetapi dia lakukan karena paksaan orang lain, di bawah tekanan orang lain. Kamu lakukan ini, kalau enggak kamu saya bunuh misalkan. Seperti yang terjadi di zaman dahulu pada siapa? Ammar bin Yasir. Yang disuruh untuk mencela siapa? Rasulullah SAW. Padahal mencela Rasulullah SAW adalah perbuatan yang mengkafirkan. Ya, dipaksa dan benar-benar diancam dengan ancaman yang nyata, di mana bapaknya, ibunya Ammar, ya kan, sudah meninggal, dibunuh oleh orang-orang kafir yang kejam tadi di hadapan dia. Sehingga ketika dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ya bagaimana lagi untuk melindungi nyawanya, akhirnya dia mengucapkan tersebut. Nah, oleh karena itulah turun firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nahl, ya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Intinya adalah bahwasanya orang yang mengucapkan suatu kalimat kufur, melakukan perbuatan kufur karena paksaan orang lain, ya, di bawah tekanan orang lain, di bawah ancaman mau dibunuh misalkan, sedangkan hatinya itu sesungguhnya masih iman, maka orang itu tidak menjadi kafir. Nah, ini jelas ya. Yang kedua, jadi dia melakukan dalam keadaan sengaja dan tanpa paksaan. Baik. Yang ketiga adalah telah tegak padanya hujjah akan keharuman perbuatan itu. Artinya apa, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Seseorang apabila karena keterbatasan ilmunya, mungkin karena baru masuk Islam, atau mungkin dia tinggal di daerah yang jauh dari kaum muslimin, sehingga dia tidak mendapatkan informasi tentang hukum-hukum yang sesungguhnya diketahui oleh umumnya kaum muslimin. Misalnya khamr haram, ya, atau misalnya wajib melaksanakan sholat 5 waktu misalkan. Dia sudah masuk Islam sebenarnya, cuman karena keterbatasan informasi, ya kan, atau mungkin dia karena baru masuk Islam, dia masih meyakini khamr itu halal. Dia tidak meyakini wajibnya sholat misalnya gitu. Padahal keyakinan seperti ini termasuk keyakinan kufur, ya. Meyakini halalnya khamr itu kufur, bisa menjadikan orang itu kafir. Sebagaimana meyakini sholat 5 waktu enggak wajib adalah kafir. Ini sudah kita pernah pelajari ya dalam sebab-sebab murtad itu, ya. Tapi kalau orang itu memang benar-benar blank, tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang hal ini, karena mungkin tadi baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman yang sangat istilahnya sangat terpencil, dia tidak mendapatkan informasi sama sekali. Ada nggak orang yang seperti ini zaman sekarang? Mungkin nggak? Mungkin aja. Kita nggak tahu di
daerah terpencil sana masih ada orang-orang yang primitif gitu kan, masih ada, ya kan. Mungkin saja terjadi seperti itu, ya kan. Maka orang tersebut tidak bisa dikafirkan serta-merta, kecuali kalau dia sudah dijelaskan, ya kan, diberi penjelasan bahwasanya ini haram, kamu harus melaksanakan sholat 5 waktu, tapi kok dia masih meyakini halalnya khamr, dia masih meyakini sholat tidak wajib, baru orang yang seperti ini sudah tegak hujah padanya, dia bisa dikafirkan walaupun asalnya sudah masuk Islam. Jelas? Yang keempat, yaitu tidak memiliki syubhat takwil dalam perbuatannya. Tidak memiliki syubhat takwil dalam perbuatannya. Takwil itu apa sih? Dia memiliki niat yang baik, cuman karena ada syubhat-syubhat pemikiran yang rancu, ya, yang salah, sehingga dia memahami sesuatu kebenaran itu salah. Akhirnya dia melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman yang salah itu. Nah, kalau dia melakukan sebuah perbuatan kekufuran, tapi karena adanya syubhat takwil seperti ini, maka dia tidak bisa serta-merta dikafirkan. Makanya kita lihat para ulama dalam menyikapi orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana sikap mereka. Apakah para ulama langsung mengkafirkan semua orang yang mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah? Ternyata tidak. Padahal mereka dalam pernyataan-pernyataan takfir mutlaknya mereka mengatakan barang siapa yang mengingkari demikian-demikian di antara sifat Allah maka dia kafir. Iya kan? Menyatakan seperti itu dalam takfir mutlaknya. Tetapi dalam menghukumi person tertentunya, person individu tertentu tidak langsung dikafirkan. Karena kenyataannya apa? Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat tersebut, kebanyakan dari mereka itu memiliki syubhat takwil. Sebenarnya mereka faham, nggak boleh mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang buruk, dengan sifat kekurangan. Nah, namun karena mereka memiliki kerancuan dalam pemikirannya, dalam rangka untuk mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari kekurangan-kekurangan dalam diri Allah Ta'ala itu, akhirnya mereka kebablasan sampai mengingkari sifat Allah. Jadi ada takwil di situ, ada syubhat takwil di situ. Maka mereka para ulama tidak serta-merta mengkafirkan orang-orang yang seperti ini, ya, karena ada kondisi yang belum terpenuhi syaratnya di sini. Nah, kecuali kalau benar-benar orang itu sudah memahami bahwasanya ini adalah takwil dan keliru, ya, maka orang itu mungkin bisa dikafirkan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang beliau sering istilahnya berdiskusi, berdebat dengan lawan-lawan diskusinya yang terkait dengan pengingkar sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Ibnu Taimiyah seringkali mengatakan, kalau saya di posisi kalian yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala ini, saya menjadi kafir. Tapi saya tidak mengkafirkan kalian karena kalian memiliki syubhat. Itu Ibnu Taimiyah, ya. Tidak mengkafirkan lawan-lawan debatnya itu yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi beliau menyatakan, kalau saya yang sudah memiliki ilmu seperti ini mengingkari sifat-sifat Allah seperti yang kalian lakukan, maka saya kafir. Karena saya tidak ada lagi syubhat. Tapi karena kalian masih memiliki syubhat yang banyak, saya nggak bisa mengkafirkan kalian. Nah, seperti itu sikap siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Demikian pula Imam Ahmad zaman dahulu, ya, ketika gencar di zaman itu banyak orang-orang yang Mu'tazilah yang menyebarkan paham Mu'tazilah, bahkan sampai menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan ada pemimpin di waktu itu yang yang memberikan ujian kepada para ulama, cobaan kepada para ulama, diuji mereka para ulama. Menurutmu bagaimana? Al-Quran itu makhluk atau bukan? Gitu kan. Kalau misalkan mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para ulama, para pemimpin yang sudah terpengaruh oleh paham Mu'tazilah ini, mereka tidak disiksa. Tapi kalau mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, mereka disiksa. Sampai akhirnya Imam Ahmad pun disiksa, kan gitu kan. Namun demikian Imam Ahmad tidak mengkafirkan para pemimpin ketika itu yang memang juga berpemahaman seperti orang-orang Mu'tazilah, ya kan. Bahkan mendukung pemahaman Mu'tazilah. Walaupun Imam Ahmad secara pernyataan takfir mutlaknya mengatakan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah kafir. Secara pernyataan takfir mutlaknya
menyatakan bahwa orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia adalah kafir. Tetapi terkait dengan person tertentunya ternyata tidak dikafirkan. Paham gak ini? Jelas ya? Jadi tidak serta-merta orang yang melakukan sebuah kekafiran langsung divonis kafir. Karena ada perkara-perkara yang mungkin menghalangi dia, ini dari vonis kafir tersebut. Nah, baik. Jelas ya? Ini yang kedua. Dan yang ketiga, hanya sekedar tambahan penjelasan tentang yang kedua, apabila ada lawan dari kondisi di atas berarti ada penghalang dikafirkannya orang tersebut. Maksudnya tadi kan yang pertama mukallaf ya, artinya kalau orang itu enggak mukallaf maka dia tidak bisa dikafirkan. Kalau misalkan dia tadi sengaja dan tanpa paksaan, kalau misalkan orang itu melakukan tanpa sengaja atau dengan paksaan maka dia tidak dikafirkan dan seterusnya. Intinya tadi sudah include termasuk dalam penjelasan yang kedua. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah tentang ketentuan dalam pengkafiran, yang intinya ini semua diterangkan oleh para ulama agar kita itu tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seorang yang asalnya muslim. Setelah kita yakini dia sebagai seorang muslim, kalau kita melihat atau mendengar kabar bahwasanya dia melakukan sebuah perbuatan yang mengkafirkan, berhenti dulu, jangan terburu-buru untuk memvonis kafir orang tersebut ya. Bahkan karena bahayanya masalah pengkafiran terhadap vonis kepada siapa individu tertentu ini, maka para ulama menyatakan bahwasanya yang berhak untuk memvonis orang itu sebagai orang kafir adalah orang yang memang memiliki ilmu yang bisa menegakkan hujah ya kepada orang tersebut. Bukan sembarangan kita bisa langsung memvonis kafir. Kita hanya bisa menasihati dan mengajak mereka kembali kepada kebenaran, begitu saja. Nah, tapi barangkali ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada bab yang keempat dari kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang perkataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan ini penting untuk kita pelajari, untuk kita berwaspada dari berbagai macam penyimpangan dalam akidah. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.